Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nuwasil darsana min kitab Zubdatul Usul ala syarhi thalathatil usul. Wa qad tawaqqafna inda al-bayan an ma'rifati Allah Ta'ala. Wa qawluhu ma'rifatun nabiyyi atau ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ay ma'rifatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifata allati tastalzimu qawla ma jaa bihi min al-huda wa dinil haqq wa tasdiqahu fima akhbar wa imtithala amrihi fima amar wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar wa tahkima syari'atihi wa ridha bihukmihi. Perkataan al-muallif mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengenalan yang melazimkan, yang mengharuskan adanya penerimaan terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak sekedar kita tahu namanya, tahu nasabnya, tahu sejarahnya, tidak sekedar itu. Akan tetapi ketika kita sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita mengenal Nabi kalau kita tidak pelajari sejarahnya, tidak pelajari sunnah-sunnahnya, tidak mungkin kita mengenal Nabi SAW. Maka bagaimana caranya mengenal Nabi? Dengan belajar, ya, dengan belajar. Kalau ada orang tidak belajar, tidak rutin belajar, ya, asal-asalan belajar, kemudian mengaku mengenal Nabi, ini yang disebut dengan sota, ya kan? Bagaimana dia mengenal Nabi kalau dia tidak pelajari tentang Nabi? Maka dengan belajar, mempelajari sejarahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cara seperti itulah maka kita bisa mengenal Nabi dengan melazimkan adanya penerimaan terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang benar yang dibawa oleh beliau. Kalau kita tidak kenal Nabi dengan pengenalan yang benar, tidak bisa kita terima. Susah. Terkadang kita merasa lebih benar, lebih tahu daripada Nabi. Kalau kita tidak pelajari sejarahnya, tidak pelajari sunnah-sunnahnya, tidak pelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Nabi? Ada perkara-perkara yang nampak dan ada perkara-perkara yang tidak nampak, perkara-perkara gaib. Seperti apa? Kejadian-kejadian yang telah terjadi. Kisah-kisah tentang surga, kisah-kisah tentang neraka. Ini gaib, kita tidak pernah lihat. Ya atau tidak? Ada yang pernah lihat neraka? Tidak pernah. Bagaimana kita tahu tentang neraka? Dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Apa yang terjadi di dalam kubur sekarang? Tidak ada orang yang pernah lihat, tidak ada orang yang pernah tahu. Tidak ada orang yang pernah tahu kecuali diberitahukan oleh orang yang terpercaya. Siapa orang terpercaya ini? Rasulullah alaihi wasallam yang mengabarkan dari Allah tentang perkara-perkara gaib, di antaranya keadaan di dalam kubur. Bagaimana di dalam kubur ada orang yang disiksa, ada orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Kita tidak bisa tahu kalau bukan kabar-kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tidak mau percaya. Masa begitu? Memangnya bisa? Ya, seperti apa? Dalam hadis disebutkan orang-orang yang beriman kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kalau orang tidak beriman, apa Nabi bilang? Masa bisa begitu? Nah, banyaknya itu kuburan di sampingnya. Iya kan? Karena tidak beriman. Kalau orang beriman, dia membenarkan apa yang Nabi bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah terjadi? Bagaimana peristiwa ketika iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana penciptaan Nabi Adam? Semuanya dikabarkan. Itu gaib bagi kita. Kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena sudah berlalu. Dan apa-apa yang akan terjadi hari kiamat, ya kan? Hari kiamat terjadi pada hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Kapannya kita tidak tahu. Kenapa kita tahu bilang hari Jumat? Karena ada kabar dari Nabi. Itulah kenapa Nabi biasa membaca apa kalau subuh Jumat? Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kenapa? Karena di dalamnya ada kisah-kisah tentang hari kiamat. Mengingatkan kita tentang hari kiamat. Itu tujuannya dibaca. Bukan sujud tilawah. Bukan sujud tilawah yang jadi tujuan. Terkadang Nabi sujud, terkadang tidak sujud tilawah. Karena sujud tilawah hukumnya sunnah, tidak wajib.
Apapun yang dikabarkan oleh Nabi kita harus percaya. Jangan seperti sebagian orang. Kalau hadis Nabi tidak terima, tapi kalau makoli-makoli terima. Ada orang cerita kakeknya terbang ke langit, menembus atap. Allah, terima. Cerita dongeng. Tapi ketika dikabarkan hadis-hadis Nabi, mereka tidak terima. Ini kebodohan yang luar biasa. Wamtithala amrihi fima amar. Melaksanakan perintah Nabi. Apa yang disuruh Nabi, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Dalilnya apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masalihim wa ikhtilafuhum. Masyaallah, ahsantum. Semuanya hafal ya? Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Apa yang saya larang, jangan lakukan, jauhi jauh-jauh. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Allah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Kenapa? Kathratu masail. Terlalu banyak bertanya dalam masalah yang tidak penting. Boleh tidak bertanya? Boleh, dalam masalah yang harus ditanyakan. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Suruh tanya. Terus yang dilarang tadi apa? Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya atau yang mendatangkan kesulitan. Seperti pertanyaannya siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka disuruh potong sapi. Banyak tanya, sapi yang bagaimana? Dikasih tahu sapi yang begini dan begini. Tanya lagi yang bagaimana? Innal baqara tasyabaha alaina dan seterusnya. Sama dalam hadis tadi, Rasulullah SAW, Inna Allah qad farada alaikumul hajj. Allah telah mewajibkan haji kepada kalian. Sudah, kalau disampaikan begitu tinggal haji saja kalau mampu. Tapi ada orang berdiri bertanya, ya Rasulullah akulla'am. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus berhaji? Nabi bilang wajib haji. Ya, kalau dilaksanakan sekali saja berhaji sudah cukup. Tapi ini orang berdiri, akulla'am, apakah harus setiap tahun kami haji? Nabi diam. Tanya lagi, ya Rasulullah akulla'am, apakah harus setiap tahun? Nabi diam. Jadi terkadang kita tanya sama guru diam. Kenapa? Terkadang guru tahu jawabannya tapi tidak mau disampaikan karena ada mudarat yang dihindari. Mungkin belum saatnya. Misalnya santri bertanya, Ustadz, bagaimana caranya berhubungan suami istri? Diam dulu Ustadznya, jangan langsung dijawab. Apalagi kalau Fajri yang bertanya, apakah harus dijawab? Jangan dulu, diam dulu. Kenapa? Tidak dijawab, bisa bahaya. Ya, sembarang nanti nak kerja. Ada yang seperti ini kadang. 3 kali ditanya Nabi diam. Kemudian Nabi menjawab, lau qultu na'am, kalau saya bilang iya tiap tahun, maka akan menjadi wajib setiap tahun. Artinya apa? Kalau kalian tidak haji setiap tahun, nanti berdosa. Maka kata Nabi, zaruni ma taraktukum. Apa yang saya tinggalkan untuk kalian, yang saya ajarkan, biarkan saya. Tidak usah banyak tanya dalam masalah seperti itu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu sambungan hadisnya. Jadi, melaksanakan perintah Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zajar yakni mana? Melarang apa yang dilarang oleh Nabi. Dijauhi. Coba lihat tadi apa? Mengerjakan perintah Nabi sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika dilarang tidak ada namanya sesuai kemampuan. Kenapa? Karena pasti mampu ditinggalkan. Ketika larangan, jauhi. Kenapa? Pasti bisa. Tapi ketika perintah, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Makanya, kalau sholat apa? Berdiri. Salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak bisa duduk, baring. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini dalam hal perintah, tapi dalam hal larangan tinggalkan. Harus dipaksakan diri untuk tinggalkan. Maka apa yang dilarang oleh Nabi SAW ditinggalkan. Ini bentuk keimanan kita kepada Nabi SAW. Dan orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Muhammad SAW menunjukkan dia mengenal Rasulullah dengan baik. Wa tahkima syari'atihi wa ridha bihukmihi. Orang yang mengenal Nabi SAW dengan baik, maka dia akan berhukum sesuai dengan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara di antara mereka. Ada perselisihan, misalnya ada orang berselisih
ya bersaudara, satu laki-laki, satu perempuan. Meninggal orang tuanya, harus dibagi warisannya. Bagaimana caranya? Masing-masing mau sama. Yang perempuan mau ambil bagian yang sama dengan saudara laki-lakinya. Maka berselisihlah mereka. Laki-lakinya bilang, tidak boleh, saya harus lebih banyak karena saya laki-laki. Perempuannya bilang, woi, tidak adil. Maka apa yang harus dilakukan? Kembalikan hukumnya kepada Rasulullah SAW. Walirrijali mithlu hadzil unsayain. Haknya satu orang laki-laki sama dengan haknya dua orang perempuan. Allah yang bilang begitu. Dan hikmahnya besar. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Dan tidak mungkin Allah melarang dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin dilarang kalau Allah ridha. Maka jangan dikatakan tidak adil. Tidak boleh, harus terima keputusan Allah. Keputusan Rasulullah SAW. Dan tidak sekedar berhukum. Kita disuruh pelihara jenggot. Disuruh belajar. Ya, disuruh belajar, maka kita harus belajar agama. Disuruh sholat, kita sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Kemudian apa? Waridha bihukmihi. Tidak sekedar melaksanakan hukum, tapi harus ridha dengan hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pakai jenggot, apa dibilang? Coba bukan Nabi yang suruh kayak ini, tidak mau kak, tidak suka semuanya di jenggot. Ini terpaksa. Ini namanya tidak ridha. Jadi selain dia harus menerima syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dari Allah, dia juga harus ridha, melaksanakannya dengan senang hati. Tadi disebutkan bagiannya perempuan, dua orang perempuan sama dengan bagiannya satu orang laki-laki. Maka apa yang terjadi? Dia harus laksanakan hukum itu dan dia harus ridha, harus senang. Wah, ini alhamdulillah. Ini Allah yang suruh saya, maka saya harus ridha. Kenapa? Karena ada pahala besar yang saya kejar di situ. Ini baru ridha. Tapi apa kenapa ada hukum begini? Ya, terima saja daripada. Ini namanya tidak ridha. Meskipun dia laksanakan tapi tidak ridha. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, menunjukkan apa yang akan disebutkan setelahnya adalah perkara besar, perkara yang berat. Apa kata Allah? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai kalau mereka, wahai Muhammad, menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Jadi sampai Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai pemutus perkara. Sebagai hakim yang mengadili perkara yang terjadi di antara mereka. Jadi yang pertama dia menjadikan Nabi sebagai hakim, pemutus perkara. Kemudian yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah dia menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, yang kedua, tidak ada masalah di dalam hatinya terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Nabi. Sudah, kalau Allah sudah bilang begitu, sudah selesai persoalan. Tidak ada masalah, tidak ada kedongkolan dalam hatinya. Kenapa begini? Kenapa lagi? Tidak ada. Begitu kita terhadap semua syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW, tidak boleh kita dongkol, tidak boleh kita jengkel. Misalnya perempuan disuruh di rumah, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai perempuan, tinggallah, tetaplah di rumahmu, jangan suka tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah adalah suka berbaur dengan laki-laki, berjalan di jalannya laki-laki. Ya, ini yang dimaksud dengan tabarruj jahiliyah, suka keluar rumah. Inilah tabarruj jahiliyah. Akhirnya apa Nabi bilang? Wah, susahnya ini Islam, harus di rumah terus. Perempuan bilang begitu. Akhirnya dia mengatakan apa? Ya, zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ini bahasanya orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima hukum dari Nabi. Al-Quran itu sebagian hukum-hukumnya tidak berlaku lagi di zaman ini. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kalau sudah seperti ini, tidak terima dengan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menerima tanpa ada kedongkolan di dalam hatinya. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuh hati.
Jadi menjadikan Nabi sebagai pembawa syariat, pembawa hukum. Hukumnya Nabi itulah yang sah, hukumnya Nabi itulah yang benar. Kemudian yang kedua, tidak ada kejengkelan, kedongkolan terhadap hukum Nabi di dalam hatinya. Terima, tidak boleh merasa diberatkan. Wa yusallimu taslima, diterima dengan sepenuh hati. Sampai pun dia merasa terzalimi. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, dua orang berselisih, kemudian Rasulullah memenangkan satu pihak. Maka hukum ini harus diterima. Tidak boleh kita dongkol. Wa yusallimu taslima. Meskipun kata Nabi SAW, saya hanya menghukumi sesuai dengan zahirnya yang nampak saja. Tapi barang siapa yang mengambil hak saudaranya, pasti dia akan ditagih nanti di akhirat. Jadi ada dua hukum. Yang namanya hak, orang pasti dia dapatkan. Kalau bukan di dunia, di akhirat. Nanti kalau ada yang hak kita diambil orang, insya Allah kita dapat. Kalau bukan di dunia, di akhirat pasti dapat. Tidak ada hak kita yang lepas. Yang kedua, kewajiban menerima hukum Nabi SAW. Harus ridha. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Diriwayatkan dari Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya ikut dengan apa yang aku diutus. Sampai hawa nafsunya mengikuti agamanya Muhammad. Sampai hawa nafsunya mengikuti syariatnya Muhammad. Maka dia harus menyukai apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang putar musik. Musik halal atau haram? Haram. Diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah. Maka kita harus, kalau diharamkan berarti Allah tidak ridha. Allah tidak ridha berarti Allah benci. Maka kita juga harus benci. Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan menyukai apa yang disukai oleh Allah dan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Meskipun sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ya, akan tetapi maknanya benar. Firman Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama ini namanya ada tahsir, pembatasan. Ini hanya saja. Artikan perkataannya orang-orang beriman, kalau mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, yakni diajak kepada agamanya Allah dan Rasulullah, diajak kepada keputusannya Allah dan Rasulullah, diajak kepada syariatnya Allah dan Rasulullah, maka perkataan mereka hanya sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar, kami taat. Adapun orang-orang fajir, orang-orang fasik, orang-orang kafir apa? Sami'na wa asayna. Sami'na wa asayna. Kami dengar, kami durhakai. Ya, kami dengar, kami tidak taat. Ini perkataan orang-orang fasik. Disuruh sholat di masjid, banyak alasannya. Ini ciri-ciri orang fasik. Ya, ini kan ini. Kecuali alasan-alasan yang dibolehkan. Karena sakit, karena hujan, dan sebagainya. Maka ini boleh. Tapi ini apa? Nanti bisa ji orang. Wah, tidak wajib di sholat jamaah. Banyak orang-orang alasannya seperti ini. Menunjukkan dalam hatinya ada penyakit. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima dengan sepenuh hati apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Syariat dari Allah. Asalnya dari Allah. Maka orang beriman, perkataannya hanya sami'na wa ata'na. Adapun orang fasik, orang kafir, sami'na wa asayna. Kami dengarkan, kami tinggalkan, kami tidak taati. Maka orang seperti ini yang mendengarkan dan mentaati perintah Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung mendapatkan apa yang mereka inginkan berupa keselamatan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, dalam bentuk nakirah, yakni perkara apa saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada hukum Allah dan hukum syariatnya Rasulullah SAW yang asalnya datangnya dari Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau terjadi perselisihan di antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam masalah apa saja. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah jalan yang terbaik. Maksudnya apa? Kalau kalian tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan hukum, maka kalian tidak beriman. Dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ilallah." Dan kalau kalian berselisih dalam satu persoalan, maka kembalikan hukumnya kepada Allah.
Itulah kenapa kita tidak boleh berdebat, tidak boleh berdiskusi kalau tidak dipersyaratkan lebih dulu apa? Kita kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berdiskusi sama saya, kamu hanya ya utamakan perkataanmu, perkataan fulan, saya tidak mau. Dan kebanyakan orang seperti ini, mengikuti hawa nafsunya ketika berdebat. Maka di dalam agama kita tidak dianjurkan untuk bermudah-mudahan dalam berdebat. Ya. Kalau ada orang yang bodoh datang sama kita, mana itu yang bodoh? Yang ketika dia bicara agama tidak punya dalil, tidak punya apa, tidak punya ilmu. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau datang orang berbicara, orang bodoh berbicara sama dia, mau didebati, sudah sampaikan perkataan yang baik. Oh iya, tabe di saya pergi dulu. Tabe saya tidak siap berdebat. Tabe gitu ya. Tabe pergi. Jangan apa tuh kau buruk-buruk mau datang sama saya lagi. Bukan ku levelku. Ini enggak boleh. Lalu salama. Atau sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah mengucapkan assalamualaikum, tinggalkan dia. Jadi jangan banyak-banyak berdebat. Tidak bagus. Tidak bagus. Wa qala azza wa jal falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka kata Allah, hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. Perintahnya siapa? Perintahnya Allah, atau di sini apa? Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang seperti ini apa? Berhati-hati. Kenapa? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Nanti dia akan terkena fitnah. Nanti kalau dia sengaja menyelisihi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kena fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau akan terkena siksaan yang sangat pedih. Sini menunjukkan wajibnya seseorang mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini ancaman, kalau kamu menyelisihi agamanya Muhammad, maka kau akan kena fitnah. Kau akan kena siksaan yang berat. Ini ancaman dari Allah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengancam sesuatu kalau orang hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah. Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Kalau ada ancaman seperti ini berarti yang ditinggalkan adalah kewajiban. Apa kewajibannya di sini yang ditinggalkan? Mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ditinggalkan, hati-hati. Kau nanti kena fitnah. Apa itu fitnah? Di sini al-muallif menyebutkan, ya, qala al-Imam Ahmad, atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Al-fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Kata Imam Ahmad, kalau dia menolak sebagian perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perkataannya Nabi kemudian dia menolak, maka ya dia akan terjatuh, atau di dalam hatinya akan terdapat sesuatu berupa ketergelinciran, kesesatan. Ini orang yang sengaja menolak perkataannya Muhammad, sengaja menolak agamanya Muhammad, sengaja menolak syariatnya Muhammad, maka akan terjadi fitnah di dalam hatinya. Ya, akan terjadi ketergelinciran, kesesatan di dalam hatinya yang menyebabkan dia binasa. Ini kalimat lengkapnya, perkataannya Muhammad, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu. Dia mengatakan, saya ini heran, ada orang-orang alim, orang pinter. Pinter apa? Pinter agama. Dia tahu sanad, dia tahu hadis, dia tahu sanad, dia tahu sahih dan lemahnya sanad tersebut. Dia tahu hadis itu sahih. Tapi apa? Dia lebih memilih perkataannya Sufyan, wa yadhhabu ila qauli Sufyan. Kemudian dia lebih memilih perkataannya Sufyan Ats-Tsauri. Ini cuma contoh saja. Atau perkataannya fulan atau perkataannya fulan. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama besar. Tapi bisa saja dia tergelincir. Ketika perkataan seorang ulama, seorang ustadz bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka siapa yang kita dahulukan? Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Ahmad, saya heran ini orang-orang seperti ini. Dia lebih milih perkataannya Sufyan. Makanya kita lihat orang-orang yang berada dalam kelompok-kelompok harokah-harokah yang menjadikan wala dan baroknya tergantung kepada harokahnya, tergantung kepada organisasinya. Apa yang terjadi? Terkadang ulamanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Waktu itu Adi bin Hatim
mantan Kristen, ya, masih ada salib, kalung salibnya. Datang sama Nabi SAW. Nabi membacakan ini. Mereka, yakni orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Dan Isa bin Maryam juga disembah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah yang satu saja. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, wahai Nabi, tidak loh. Orang-orang Kristen itu tidak menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Siapa pendeta ini? Orang yang dulu, pendeta-pendeta di zaman dulu, orang yang alim, orang yang mengetahui tentang kitab Injil, ulama Injil. Injil waktu itu masih ada yang benar. Jadi ulama, ahli agama. Tapi dalam kitab dalam Al-Quran dikatakan mereka menyembahnya. Maka Adi bin Hatim mengatakan, Rasulullah, mereka tidak menyembah. Pendeta-pendeta itu tidak disembah. Hanya dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai ulama. Nah, ini kata Adi bin Hatim. Apa kata Rasulullah? Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kemudian mereka mengikuti rahibnya. Kata Adi bin Hatim, benar. Maka apa kata Rasulullah? Fatilka ibadatuhum lahu. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada pendeta. Maka sama, ada organisasi misalnya yang ulamanya mengatakan begini, boleh mencerak menurung, boleh begini. Dia taati, itu yang diharamkan oleh Allah. Cerai-cerai kesyirikan haram. Ulamanya mengatakan boleh merayakan maulid, boleh merayakan ini, tahlilan dan sebagainya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia menghalalkannya dan pengikutnya mengikutinya. Fatilka ibadatukum lahum. Itulah bentuk ibadah kalian kepada ulama-ulama itu. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya ini dikatakan apa? Kata Imam Ahmad tadi, barang siapa yang menolak sebagian perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak hadis-hadisnya padahal dia tahu itu sahih, tapi sengaja dia tolak, maka di dalam hatinya terjadi ketergelinciran, terjadi kesesatan yang membuat mereka binasa. Tuh, hati-hati. Saya katakan kepada santri-santri saya, kalau suatu ketika kalian mendapati kesalahan saya, kalian diperingatkan sama orang itu, ustadzmu salah. Dalilnya mana? Harus minta dalil. Jangan ustadzmu salah. Salah apa salahnya? Pokoknya salah. Itu juga jangan diterima. Ustadzmu salah apa salahnya? Allah berfirman seperti ini. Rasul berkata seperti ini. Itu menyelisihi ustadzmu. Maka kau harus terima dia. Dan salahkan perkataan saya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jangan, pokoknya ustadzku yang benar. Ini namanya mempertuhankan ustadz. Ini banyak. Terdapat ormas-ormas. Ulama saya bilang begini. Kiai saya bilang begini kok. Masa kiai salah? Iya, masa kiai salah? Memang. Kiai bisa benar, bisa salah. Makanya Imam Malik ketika berada di kuburan Nabi SAW, di samping kuburan Nabi, apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu wa yurad. Semua orang bisa diterima perkataannya, bisa ditolak. Illa sahib hadzal, kecuali yang punya kuburan ini, yakni Nabi SAW. Perkataan Nabi tidak boleh ditolak, harus diterima. Hati-hati, kita tahu ini hadisnya begini, tapi kita langgar, maka akan terjadi ketergelinciran dalam hati kita. Hati-hati. Ini menyebabkan apa? Orang binasa. Maka seseorang bisa mempertuhankan. Makanya suatu ketika Ibnu Abbas berdebat dengan orang. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW membolehkan haji kiran. Apa haji? Tamattu. Terus dibantah. Tidak, Abu Bakar bilang hanya boleh haji ifrad, haji kiran. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tuntir alaikumul hijarata minas sama. Aqulu Rasulullah yaqul wa taquluna Abu Bakar wa Umar yaqul. Hampir-hampir saja hujan batu dari langit menimpa kalian. Kenapa? Saya mengatakan, Muhammad mengatakan begini, kemudian kalian bantah saya dengan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Abu Bakar orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi perkataan Abu Bakar tidak boleh digunakan untuk membantah perkataan Nabi. Apalagi ustadz, apalagi kiai. Wallahu a'lam bishawab.